Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi di bimbingan teknis katalog elektronik versi 6. Jadi hari ini ada Ongki yang akan membawakan materi terkait bagaimana sih caranya menayangkan produk di katalog elektronik versi 6. Jadi khusus hari ini untuk Bapak Ibu yang sudah selesai melakukan pendaftaran, sudah melewati proses pendaftaran akun Inaprok dari identitas digital, profil dan juga akses, dan sudah punya akses untuk mengakses sistem manajemen penyedia. Ini adalah BIMTEK untuk Bapak Ibu. Yuk langsung Bapak Ibu, kita Ongki akan kasih lihat gimana sih caranya untuk masuk ke sistem manajemen penyedianya. Jadi Bapak Ibu, ini Ongki izin share screen dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun, ketika Bapak Ibu login ke akun Inaproknya Bapak Ibu akan langsung masuk ke dalam dashboard ini, dashboard akun Inaproknya Bapak Ibu. Nanti akan ada menu pilih platform. Nah, pilih platform ini Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sistem manajemen penyedia seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan tinggal pilih mau masuk ke perusahaannya Bapak Ibu. Ini kan tadi yang Ongki pernah infokan bahwa satu NIK atau satu akun bisa menjadi admin di dua perusahaan ya Bapak Ibu ya. Nanti pintu masuknya akan berbeda. Nah, silahkan Bapak Ibu klik masuk. Di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dashboard sistem manajemen penyedia. Yang dimana di sini adalah informasi terkait Bapak Ibu bisa melakukan manajemen produk, manajemen pengiriman, dan manajemen transaksi hingga pembayaran. Nah, Bapak Ibu, pertama di sini akan ada beberapa fitur Bapak Ibu. Di sini pertama ada fitur chat yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa digunakan untuk chatan atau berkomunikasi dengan pembeli. Nah, di sini juga akan ada informasi terkait jumlah transaksi dan juga orderan yang sedang Bapak Ibu dan sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, Ongki ingin menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya terkait hal yang paling pertama Bapak Ibu perlu lakukan ketika sudah masuk ke dalam sistem manajemen penyedia. Yang pertama adalah mengatur pengiriman, khususnya untuk Bapak Ibu yang produknya adalah barang. Yang dimana kalau Bapak Ibu tidak melakukan pengaturan pengiriman, Bapak Ibu tidak akan bisa diorder produknya. Karena nanti pada saat PP dan PPK mau check out produknya Bapak Ibu, mereka tidak menemukan pilihan pengiriman. Nah, di sini Bapak Ibu di menu pengaturan akan ada pengaturan pengiriman di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus melakukan checklist untuk daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang menjadi jangkauan pengirimannya Bapak Ibu. Untuk saat ini memang baru ada kurir penyedia atau kurir pribadinya Bapak Ibu. Nantinya akan ada kurir untuk JNE, JNT dan sebagainya yang akan menjadi pilihan pengiriman untuk produknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih untuk ongkirnya berapa dan perkiraan tibanya berapa lama. Seperti itu. Ini satu harga untuk satu provinsi. Tapi jika harga di kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut berbeda, Bapak Ibu bisa klik di bagian kabupaten. Nanti di bagian kabupaten ini Bapak Ibu akan bisa melihat di setiap kabupatennya akan ada, Bapak Ibu bisa menentukan harga-harganya berbeda di setiap kabupaten. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti pengaturan toko ya Bapak Ibu ya. Ini akan bisa langsung dilihat oleh si PP dan PPK ketika mau check out bahwa tokonya Bapak Ibu adalah toko yang menjual produk-produk apapun gitu Bapak Ibu sepertinya. Plus juga foto untuk gambarnya Bapak Ibu, gambar foto tokonya Bapak Ibu silahkan. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu sudah mengatur pengiriman, Bapak Ibu sudah bisa mengelola atau melakukan manajemen produk, baik itu mengupload ataupun mengedit produk yang Bapak Ibu miliki, seperti itu. Bisa masuk langsung di bagian produk Bapak Ibu. Nanti akan ada dua fitur, ada daftar produk dan tambah produk. Tambah produk ini nanti untuk Bapak Ibu bisa melakukan penambahan produk untuk produk-produk baru nih Bapak Ibu di sini. Nah, apa sih sebenarnya yang beda dari katalog versi 5 dan katalog versi 6 dari segi tambah atau penayangan produknya Bapak Ibu? Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang paling menonjol perbedaannya adalah ketika Bapak Ibu
melakukan penayangan produk di versi 5, Bapak Ibu akan lebih familiar dengan yang namanya etalase sektoral, lokal, dan nasional. Namun kalau di katalog versi 6, Bapak Ibu, kita sudah tidak menggunakan sistem etalase, namun kita rubah menjadi sistem kategori gitu. Jadi Bapak Ibu, pada saat produknya Bapak Ibu mau diupload nantinya, Bapak Ibu akan diminta untuk memilih kategori gitu. Begitu pula untuk produknya Bapak Ibu yang sudah dimigrasi dari katalog versi 5 ke katalog versi 6, itu akan tetap terisi beberapa informasi produk, namun yang kosong adalah kolom kategorinya Bapak Ibu. Kategori dan harga nantinya. Nanti Ongki akan jelaskan. Nah, untuk kategori, Bapak Ibu silahkan pilih, akan ada 3 level kategori nih Bapak Ibu. 3 level kategori dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. Misalnya Bapak Ibu, kita cek di bagian peralatan elektronik seperti ini. Akan ada tahap keduanya, kita pilih komputer dan aksesoris, lalu ini kita pilih laptop atau notebook. Nah, jika KBLI-nya Bapak Ibu sesuai, maka secara smooth tidak akan ada informasi apapun. Namun jika Bapak Ibu tidak memiliki KBLI untuk kategori tersebut, jadi sebenarnya setiap kategori ini memiliki persyaratan KBLI Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memastikan kalau KBLI-nya Bapak Ibu cocok dengan kategori tersebut. Nah Bapak Ibu, misalnya nih Bapak Ibu, Ongki nih pilih alat transportasi sepeda motor. Bentar deh, ini hadiah. Bentar, kita Ongki coba yang jasa akomodasi deh, coba ya. Seperti ini. Nanti akan ada informasi seperti ini Bapak Ibu. Anda tidak memiliki kategori ini. Anda tidak memiliki kategori tersebut. Kenapa? Karena Bapak Ibu untuk bisa masuk ke kategori jasa akomodasi, KBLI yang perlu Ongki sebagai penyedia miliki adalah seperti ini Bapak Ibu di sini. Kalau tidak ada KBLI ini berarti kita tidak bisa menayangkan produk di jasa akomodasi dan kegiatan. Begitu pula dengan kategori lainnya. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk ini Bapak Ibu, informasi produk masih sama dengan katalog versi 5. Jadi Bapak Ibu silahkan sekreatif mungkin memberikan informasi terkait produknya Bapak Ibu dan foto-fotonya. Nah, untuk kode KBKI ada perubahan sedikit Bapak Ibu, bukan perubahan, pengembangan maksudnya. Yang dimana kalau di katalog versi 5, Bapak Ibu akan lumayan sulit untuk menentukan KBKI-nya Bapak Ibu untuk produknya Bapak Ibu apa. Karena yang muncul ketika Bapak Ibu mencari kode KBKI, itu banyak banget list kode KBKI yang muncul. Nah, di katalog versi 6 kita sudah melakukan mapping setiap kategori akan memiliki beberapa kode KBKI Bapak Ibu. Jadi ketika sudah ada seperti ini, akan ada satu kode KBKI saja yang akan muncul seperti ini. Ini untuk kategori yang di atas. Coba kita ubah dulu dengan peralatan elektronik lah yang paling mudah Bapak Ibu. Bentar. Oke, nah sudah lalu Bapak Ibu sudah diisi semua semua informasinya. Lalu kode KBKI-nya sudah diisi juga seperti ini. Fotonya sudah diisi. Ini pula Bapak Ibu sudah Bapak Ibu silahkan pilih kalau produknya Bapak Ibu memang adalah produk yang lokal atau dalam negeri. Jadi Bapak Ibu silahkan jawab semuanya pertanyaannya, diproduksi di Indonesia, terus tenaga kerjanya dari Indonesia, bahan bakunya dari Indonesia. Ada satu saja Bapak Ibu yang di luar negeri atau import, ini klasifikasi produknya akan berubah menjadi impor Bapak Ibu, seperti itu. Masih sama seperti katalog versi 5. Katalog versi 6 juga masih akan ada opsi untuk mencantumkan sertifikat TKDN Bapak Ibu ya. Ini masih sama, TKDN, SNI, dan merek Bapak Ibu. Kita juga sudah terintegrasi dengan platformnya yang ada sertifikat TKDN, SNI, dan mereknya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada silahkan dimasukkan. Kalau tidak ada boleh diklik tidak ada saja. Seperti itu. Namun kan sebagaimana kita ketahui bahwa KLPD juga memiliki target konsumsi produk-produk ber-TKDN ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya sertifikat TKDN untuk produknya, itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menjadi opsi yang akan diorder oleh si PP dan PPK. Seperti itu. Spesifikasi produk ini akan mengikut ke kategorinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini yang ada spesifikasi karena di atas kita pilihnya kategori laptop.
atau peralatan elektronik, semua spesifikasi atau informasi utamanya akan terkait dengan laptopnya. Seperti itu. Mohon diisi Bapak Ibu, apalagi nanti untuk sertifikasinya boleh dilengkapi Bapak Ibu ya. Seperti ini kan ada sertifikat alat telekomunikasi. Itu silahkan dilengkapi semuanya Bapak Ibu agar bisa ditayangkan produknya seperti itu. Lalu yang beda pula di katalog elektronik versi 6 dibanding dengan katalog versi 5 adalah dalam penentuan harga. Nanti juga kalau produknya Bapak Ibu dari versi 5 ke versi 6 sudah dimigrasi, yang akan kosong kolomnya adalah harga Bapak Ibu. Karena di sini harga dibedakan cara penentuannya. Di katalog versi 5 Bapak Ibu menentukan harga dengan menambahkan ongkir dan juga pajak Bapak Ibu ya, PPN, PPh dan sebagainya. Namun di sini kita sudah membedakan. Di awal tadi kita sudah mengatur pengiriman, jadi ongkirnya akan terpisah di situ Bapak Ibu. Yang kedua akan ada jenis pajaknya, kita juga pisah Bapak Ibu untuk PPN-nya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa milih untuk PPN-nya apakah kena PPN apa tidak ya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan apakah juga produknya Bapak Ibu termasuk produk yang terkena pajak barang mewah Bapak Ibu ya apa tidak. Selain itu kita juga ada fitur varian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau di versi 5 Bapak Ibu memiliki produk dengan beberapa macam varian, Bapak Ibu harus mengupload berkali-kali. Di sini satu kali saja Bapak Ibu sudah langsung bisa menambah varian Bapak Ibu. Misalnya di sini akan ada warna. Kita bisa warna merah, warna kuning. Nah, nanti Bapak Ibu otomatis di bawah akan terbuat secara otomatis tabel variannya, di mana Bapak Ibu bisa mengisi nih stoknya, SKU-nya, terus atau harganya, misalnya harganya 5 juta. Nanti akan otomatis di sini tertulis untuk harga yang akan tayang di katalog elektroniknya karena sudah termasuk pajak. Ini Bapak Ibu bisa ditulis seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah ini, kalau Bapak Ibu sudah memasukkan di varian, maka di bawah ini Bapak Ibu harganya sudah tidak bisa dimasukkan karena harganya sudah tercantum di sini. Kecuali kalau Bapak Ibu menghapus variannya, tidak memiliki varian Bapak Ibu, baru Bapak Ibu silahkan bisa memasukkan harga di sini. Misalnya harganya 5 juta. Nah, ada minimum pembeliannya, berapa minimum pembeliannya? Si PP harus minimal pembeliannya 1 misalnya. Paling banter 1 Bapak Ibu, atau minimal 5 kalau mau pengadaannya gitu. Itu terserah Bapak Ibu. Terus ada yang namanya harga grosir. Harga grosir ini Bapak Ibu bisa langsung melakukan penetapan harga nih Bapak Ibu. Misalnya kalau memang yang beli minimal 10 biji atau 10 buah, harganya menjadi 4.900.000 misalnya. Ini Bapak Ibu, dan seterusnya. Gitu, bisa ditambah lagi untuk misalnya beli 50, beli 100 dan sebagainya bisa ditambah. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan stoknya di sini. Terus pilih satuan harganya. Satuan barangnya maksudnya. Di sini juga ada fitur untuk pre-order Bapak Ibu ya. Kalau produknya Bapak Ibu tidak langsung ready stock atau memang Bapak Ibu perlu waktu untuk produksinya, Bapak Ibu bisa membuat produknya Bapak Ibu pre-order dengan jangka waktu maksimal 90 hari Bapak Ibu untuk pre-ordernya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu untuk produk yang barang akan diminta untuk memasukkan berat produknya. Misalnya ini 5.000 gram atau 5 kilo. Terus ukuran panjangnya 12 cm, ini lebarnya 12, terus atau misalnya ini 12. Lalu nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memilih opsi pengirimannya. Untuk saat ini kalau standar akan berarti Bapak Ibu akan mengikuti proses atau opsi pengiriman yang sudah Bapak Ibu terapkan di awal di pengaturan pengiriman. Namun kalau Bapak Ibu pilihnya custom ini berarti nanti akan ada beberapa opsi pengiriman, apalagi kalau sudah ada JNE, JNT dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Nanti akan ada pilihan mana khusus untuk produk ini. Tapi untuk saat ini memang silahkan dipilih standar saja dulu karena partner 3PL ataupun kurir pengiriman lain itu belum aktif gitu. Lalu akan ada tambah layanan. Misalnya kalau Bapak Ibu ada tambah layanan, itu maksudnya jasa-jasa ataupun produk-produk yang memang menjadi layanan tambahan bagi produknya Bapak Ibu. Misalnya ada jasa instalasi software.
untuk kan laptop ya Bapak Ibu ya. Coba jasa instalasi software. Di sini kasih keterangan misalnya MS Office gitu, DKK gitu Bapak Ibu, dengan harga 250.000. Nah, di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu perlu mengetahui pilih banyaknya layanan. Karena kalau Bapak Ibu pilih yang mengikuti jumlah produk utama, berarti berapapun produk yang misalnya yang produk yang dipilih adalah 5 buah laptop. Berarti Bapak Ibu akan dibayar 5 dikali 250.000. Itu artinya 1.250.000. Tapi kalau Bapak Ibu pilih satu kuantitas untuk seluruh produk utama, berarti Bapak Ibu hanya akan dibayar satu kali 250.000 saja untuk berapapun jumlah produk yang diorder nantinya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan simpan saja. Lalu Bapak Ibu melampirkan sertifikat atau dokumen-dokumen yang diperlukan Bapak Ibu ya. Kalau ini sebenarnya belum tidak wajib, tapi kalau memang dilampirkan akan lebih baik seperti itu. Nah, kalau sudah silahkan simpan Bapak Ibu, dan itu akan untuk produk-produk tertentu akan langsung tayang. Untuk produk-produk lainnya ada juga yang akan melalui tahapan kurasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan disimpan dan akan lihat statusnya di mana. Statusnya di daftar produk Bapak Ibu di sini. Di daftar produk nanti Bapak Ibu akan bisa melihat status produknya, ada yang tayang, ada yang menunggu verifikasi, ada yang tidak tayang. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan cek produk yang baru Bapak Ibu upload tadi apakah menunggu verifikasi apa tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu juga yang produk yang telah dimigrasi dari katalog versi 5 ke katalog versi 6 bisa langsung dilihat di sini Bapak Ibu ya. Namun seperti yang Ongki bilang tadi, itu tidak akan tayang Bapak Ibu karena harus Bapak Ibu edit dulu dan juga harus Bapak Ibu pastikan pengisiannya sesuai supaya Bapak Ibu juga tidak rugi gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah itu nanti ada yang nanya nih, Mas Ongki, gimana kalau produk saya banyak banget? Apakah saya harus edit satu-satu? Misalnya produk yang termigrasi dari katalog versi 5 ke katalog versi 6 ada 500 produk Mas Ongki gitu ya. Misalnya ada 500 produk. Nah, saya harus ngapain nih Mas Ongki? Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti Bapak Ibu ada yang namanya fitur atur produk sekaligus di ujung kanan atas ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan klik atur produk sekaligus. Maka nanti secara sistem akan ada dua template Bapak Ibu, dua template yang Bapak Ibu bisa pilih. Ada template untuk template baru dan juga yang kedua ada ubah produk tersedia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau template baru ini Bapak Ibu akan mengupload betul-betul produk yang baru gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ubah template tersedia, berarti Bapak Ibu akan mengubah atau mengedit dalam jumlah yang lumayan banyak produk-produk yang sudah tayang Bapak Ibu di katalog elektronik versi 6-nya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Sebenarnya nanti caranya sama, nanti tapi pada saat Bapak Ibu memilih yang ubah produk tersedia akan ada produk-produk yang sudah tinggal diedit aja Bapak Ibu. Tapi kalau template baru Bapak Ibu harus mengisi dari awal. Coba kita lihat untuk upload produk, ubah produk tersedia. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih dulu kategori produk apa yang Bapak Ibu mau ubah. Misalnya kalau peralatan elektronik, lalu tadi komputer dan aksesoris, baru laptop dan notebook. Nanti secara sistem akan langsung membuatkan template-nya Bapak Ibu dan akan memperlihatkan berapa kategori dan juga berapa jumlah produk yang Bapak Ibu akan edit. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu juga bisa ya Bapak Ibu ya di sini sampai dengan 100 kategori ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan cek di sini untuk mengunduh berkasnya. Seperti itu. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam emailnya Bapak Ibu. Untuk template-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan cek emailnya Bapak Ibu untuk memastikan template-nya sudah masuk. Kalau ini Ongki lagi pakai untuk email latihan Bapak Ibu ya. Gitu. Oke dulu. Oke. Nah, ini tadi yang sudah masuk Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sini. Nah, ini tadi email atau yang bisa kami unduh.
Bapak Ibu unduh ketika sudah masuk ke emailnya Bapak Ibu. Akan bisa klik unduh produk atau langsung klik linknya aja Bapak Ibu di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu langsung di-download, bisa masuk ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu sebentar akan masuk ke downloadnya Bapak Ibu. Nah, ntar Ongki coba share screen ulang ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini ya, masuk ke downloadnya. Jadi akan ada 3 format Excel yang Bapak Ibu akan dapatkan. Yang pertama format umum, grosir, dan varian. Namun untuk saat ini Bapak Ibu untuk grosir dan variannya memang belum aktif. Jadi Bapak Ibu silahkan menggunakan format umum saja. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah buka seperti ini Bapak Ibu akan mendapatkan list produk yang bisa Bapak Ibu edit gitu. Nah, untuk Bapak Ibu edit, Bapak Ibu perlu memperhatikan beberapa hal. Untuk baris yang 4, 5, 6 ini, yang kolom-kolom atasnya, Bapak Ibu tolong jangan diganggu gugat isinya. Kalau besar kecilnya boleh diedit-edit, misalnya diedit seperti ini supaya lebih lebar dan sebagainya boleh. Tapi pastikan Bapak Ibu tidak mengetik apapun, mengganti apapun, merecokin apapun di 3 baris ini. Karena itu sudah ter-create secara sistem. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ganti sedikit saja nanti akan langsung ditolak atau error. Seperti itu. Pertama Bapak Ibu silahkan ubah statusnya dulu. Nah, ini informasi kepada Bapak Ibu kalau ada produk yang atau di Excel-nya itu bisa di drop down seperti ini, tayang tidak tayang, tolong dipilih drop down-nya. Jangan diketik ulang Bapak Ibu, karena itu akan langsung error. Jadi misalnya seperti ini, aktif tidak aktif. Ini kan tinggal pilih aktif tidak aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih menggunakan drop down-nya. Jangan diketik ulang. Sekali lagi, jangan diketik ulang. Nama produk bisa diedit, foto produk nih Bapak Ibu ya. Nah, foto produk ini Bapak Ibu ini adalah aset dari katalog versi 5 kalau produknya yang sudah dimigrasi. Tapi kalau Bapak Ibu mau upload foto baru, silahkan Bapak Ibu masukkan link Google Drive-nya Bapak Ibu. Ongki coba contohkan ya, bentar. Ongki coba contohkan seperti ini Bapak Ibu. Bentar, Ongki coba masuk dulu. Bentar. Oke, bentar. Nah. Oke, bentar Ongki share screen lagi ya. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melakukan hal seperti ini. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah mengupload foto di Google Drive-nya, emailnya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu silahkan masuk ke sini, terus klik yang ini Bapak Ibu, share. Habis share, nanti Bapak Ibu klik ini, pastikan ini sudah berubah menjadi anyone with the link. Nanti Bapak Ibu tinggal copy, baru Bapak Ibu silahkan masukkan ke Excel-nya tadi, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa edit nih, mas ini deh, yang kedua. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa edit satu persatu, bisa tambahkan satu atau lebih untuk foto produknya. Ini Bapak Ibu silahkan. Kalau ini kan ada pajaknya Bapak Ibu ya, pajaknya juga Bapak Ibu bisa pilih di sini. Terus ini untuk PPNBM-nya aktif apa tidak? Kalau aktif, Bapak Ibu silahkan cek di sini Bapak Ibu. Untuk daftar PPNBM-nya ada nama dan juga kodenya. Jadi Bapak Ibu silahkan memasukkan informasi PPNBM-nya di sini. Untuk kodenya dan sebagainya di sini. Setelah itu detail PDN Bapak Ibu kalau semuanya lokal silahkan di sini dibuat dalam negeri jadi lokal Bapak Ibu ya. Kalau jadinya impor, Bapak Ibu impor, nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke sini daftar negara asal. Nanti Bapak Ibu masukkan kode negaranya Bapak Ibu di sini. Seperti itu, kode negaranya masukkan, misalnya dari mana negaranya, masukkan kode negaranya di sini. Ini kan IDN karena lokal ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terus stoknya Bapak Ibu, ini stok, habis itu satuannya pieces, pre-ordernya tidak aktif. Kalau aktif pun Bapak Ibu bisa langsung aktifkan Bapak Ibu di sini ya. Tinggal drop down, jangan lupa. Seperti itu.
Kalau aktif Bapak Ibu harus tambahkan di sini berapa hari gitu ya. Tapi kalau tidak aktif silahkan dikosongkan saja. Harga, pastikan harganya sudah termasuk sudah di luar PPN dan juga ongkir Bapak Ibu ya di sini. Lalu untuk pengiriman masukkan di sini ada berat produknya, ada beratnya, panjangnya, lebarnya, sentinya dan sebagainya. Dan juga ini Bapak Ibu untuk informasi utama tolong di isi semua Bapak Ibu. Kalau informasi utama atributnya produknya Bapak Ibu bisa di isi atau diketik Bapak Ibu ya, kayak gini. Bisa. Nah, bisa Bapak Ibu. Oke. Sudah semua. Terus nanti Bapak Ibu silahkan masukkan juga di sini. Karena harus terisi semua Bapak Ibu ya. Gitu, misalkan ini. Oke. Bagus. Misalnya garansi ada. Terus struktur harga dan sebagainya tidak memiliki, jadi ini kosong. Ini tidak memiliki aja, kosong. Nah, nanti kalaupun ada link-link atau dokumen lagi Bapak Ibu bisa dimasukkan di sini. Nah, Bapak Ibu silahkan disimpan. Setelah itu Bapak Ibu harus melakukan ini. Di mana Bapak Ibu harus melakukan edit Bapak Ibu untuk produknya, merubah produknya menjadi zip seperti ini. Karena yang bisa diupload, karena kan nanti template-nya ini Bapak Ibu harus upload ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus upload dalam bentuk zip seperti ini. Jadi nanti kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu akan ada untuk unggah file. Unggah file ini Bapak Ibu silahkan lakukan seperti ini. Terus Bapak Ibu yang tadi ini, terus yang ini silahkan diunggah. Nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke riwayat. Nah, di sini statusnya masih proses Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tunggu beberapa saat sampai statusnya berubah menjadi selesai. Nanti kita tunggu dulu beberapa saat Bapak Ibu, karena kalau sudah selesai akan ada perubahan statusnya menjadi selesai. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu jangan berpuas dulu karena dengan satunya selesai ini belum berarti produknya Bapak Ibu itu tayang ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus cek dulu di bagian unduh. Dicek dulu apakah produknya sudah tayang atau belum. Nanti Bapak Ibu cek dulu di sini produknya Bapak Ibu ya. Ntar coba kita keluarkan dulu yang ini karena tidak bisa Oke, kita coba. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita cek. Karena ini kalaupun ada gagal seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau statusnya ini gagal ya. Gagal berarti Bapak Ibu bisa lihat pesan errornya di sini. Ada nilai pada informasi ini belum tidak sesuai, tidak pada opsi dan sebagainya, atau Bapak Ibu invalid. Ini berarti kok ininya yang salah ya Bapak Ibu yang tadi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung memperbaiki berdasarkan pesan error di sini. Namun memperbaikinya dari template yang tadi di-upload Bapak Ibu. Dari sini yang warna hijau dulu. Ya Bapak Ibu ya, jangan yang Bapak Ibu barusan download karena itu adalah hasil, bukan template yang harus di-upload seperti itu. Nah, Bapak Ibu setelah nanti kalau sudah nanti Bapak Ibu bisa cek produknya di sini ya, apakah produknya sudah tayang atau belum. Nanti bisa cek di sini